Leluhur Dewa Non-Manusia memukul lempengan batu itu dengan telapak tangannya. Lempengan batu yang diciptakan oleh semua makhluk agung dari medan penindasan penjara itu bergetar dan kemudian meledak. Aduh, beberapa yang lebih lemah dari medan penindasan penjara, seperti mereka yang berada di alam kaisar yang kosong, gemetar hebat dan memuntahkan darah. Melanjutkan, Penatua Liu dan para penatua lainnya berteriak dan menyerang lagi. Cahaya yang tak berujung berkedip-kedip. Mereka memadatkan lempengan batu besar lainnya dan terbang keluar. Jika mereka menyerang dari dalam, penghalang cahaya dari formasi penekan penjara tidak akan mampu menghentikan mereka. Sekelompok semut, mencari kematian. Leluhur Dewa Non-Manusia itu meraung. Seberkas cahaya penghancur melesat keluar dari antara alisnya dan mengenai lempengan batu besar itu. Lempengan batu itu meledak seketika. Kali ini, banyak kultivator manusia di alam Kaisar Void dari medan penindasan penjara terlempar seolah-olah mereka telah dihantam gunung. Mereka memuntahkan darah dan terluka parah. Mereka tidak bisa lagi bertarung. Bahkan beberapa ahli alam Kaisar sejati mulai berdarah dari sudut mulut mereka. Aku akan pergi bersamamu. King Chang bergegas keluar dan berkumpul dalam formasi. Dia berubah menjadi singa emas berkepala 9 yang besar dan bekerja sama dengan serangan formasi. Berdengung, berdengung. Kemudian, Nyonya Wu dan yang lainnya juga bergegas keluar dan bergabung dengan formasi. Membunuh. Banyak sekali ahli yang berteriak dan meledakkan lempengan batu lainnya. Ledakan, ledakan. Makhluk-makhluk hebat dari medan penindasan penjara membentuk formasi untuk melawan leluhur Dewa Non-Manusia. Mereka bertukar lebih dari selusin gerakan. Akan tetapi, orang-orang dari bidang penindasan penjara benar-benar dirugikan. Alasan mengapa makhluk-makhluk hebat dari ras non-manusia dapat menghentikan naga leluhur adalah karena mereka telah menuliskan formasi tersebut beberapa bulan sebelumnya. Formasi tersebut sangat lengkap. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak makhluk hebat daripada medan penindasan penjara. Mereka memiliki cakram formasi yang diberikan oleh leluhur Sein dari ras non-manusia, itulah sebabnya mereka dapat menghentikan naga leluhur. Orang-orang dari dunia penjaga penjara telah menyiapkan formasi dengan tergesa-gesa, dan mereka memiliki lebih sedikit master daripada ras alien, jadi mereka tidak dapat melawan leluhur suci ras alien. Degup, degup, satu persatu, para master bidang penindasan penjara terlempar jauh. Mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pada akhirnya, bahkan para kaisar agung dan kaisar surgawi pun gemetar dan wajah mereka pucat. Beberapa orang yang paling berkuasa, seperti King Chang dan Tetua Liu, merupakan inti dari susunan tersebut, sehingga mereka lebih banyak menderita akibat serangan balik. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Blokir, tubuh Tua Liu Changlai dan yang lainnya gemetar, tetapi tekad mereka teguh dan mereka tidak mau mundur. Kita hanya bisa melakukan itu. Di belakangnya, Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat dan mendesah. Pada titik ini, tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara, yaitu menggabungkan prasasti-prasasti penekan penjara itu. Kombinasi dari prasasti penekan penjara dan formasi penekan penjara telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, itulah sebabnya ia dapat memblokir serangan leluhur dewa non-manusia. Sedangkan untuk darah hati leluhur suci, dia hanya bisa melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Jika tidak berhasil, Lu Ming tidak akan membiarkan dirinya dimakan oleh hati darah leluhur suci. Prasasti penekan penjara, keluar. Lu Ming berteriak pelan. Tubuhnya bersinar dan prasasti penekan penjara muncul. Asyik. Begitu prasasti penekan penjara itu muncul, prasasti itu mulai bergetar hebat. Prasasti itu mengembang dengan cepat dan memancarkan cahaya yang tak terbatas. Dengungs, dengungs, dan EBSP, wus. Di medan penindasan penjara, pecahan-pecahan dan 8 substel bergetar hebat. Mereka tampak sangat bersemangat. Ini buruk. Lu Ming, jangan gegabah. King Chang meraung. Pikirkan 3 kali. Wu Tai dan yang lainnya juga berteriak. Jika hati darah leluhur suci terlahir kembali, konsekuensinya akan lebih serius. Namun, tatapan mata Lu Ming tetap tegas dan dia tidak tergerak. Pergi, ayo, teriak Lu Ming. Dia melambaikan tangannya dan prasasti penekan penjara itu terbang ke kedalaman medan penekan penjara secepat kilat. Kemudian, Lu Ming benar-benar memutus koneksi dengan prasasti penjaga penjara.
Prasasti penjaga penjara bergerak lebih cepat dan melangkah ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, prasasti itu sampai ke kedalaman dunia penjaga penjara, tempat pecahan itu berada. Ketika keduanya saling mendekat, pecahan medan penekan penjara terbang langsung dari puncak gunung menuju prasasti penekan penjara milik Luming. Asyik, keduanya bertabrakan dan kemudian menyatu. Semua pecahan prasasti penjaga penjara telah menyatu membentuk prasasti penjaga penjara yang utuh dengan jiwa prasasti utama. Pada saat ini, prasasti penekan penjara itu membesar lagi. Tingginya setinggi langit, dan memancarkan gelombang yang mengejutkan. 8 substel lainnya juga mulai bergetar hebat. Mereka bersinar terang dan semua cahaya berkumpul bersama untuk membentuk formasi penekan penjara. Dalam sekejap, kekuatan formasi penekan penjara meningkat drastis, dan retakan yang muncul sebelumnya menghilang. Ledakan, serangan leluhur dewa non-manusia mendarat pada formasi penekan penjara, tetapi formasi itu hanya menghasilkan riak yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan leluhur dewa non-manusia di puncaknya akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos seluruh formasi penekan penjara. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk mendobraknya sekarang. Saat itu, naga leluhur pasti sudah melarikan diri. Namun, leluhur dewa non-manusia itu berhenti dan tertawa, hahaha, kau sangat bodoh. Tanpa penindasan prasasti penekan penjara, mari kita lihat bagaimana kau bisa menahan melahap hati yang membunuh. Pada saat ini, tubuh Luming memang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Begitu prasasti penekan penjara itu pergi, garis keturunan ketiga segera menjungkir balikkan dunia. Ledakan, 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 suara ombak yang tak berujung menghantam terdengar. Garis keturunan ketiga tampaknya telah berubah menjadi lautan darah. Lautan darah bergolak dan energi yang tak berujung menyapu ke arah Luming. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan keras yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas menyerbu lautan kesadaran Luming. Raungan itu ingin melahap kesadaran Luming dan menguasainya sepenuhnya. Dalam sekejap, mata dan rambut Luming berubah menjadi merah darah. Bahkan tubuhnya tumbuh duri-duri tulang, membuatnya tampak sangat ganas. Hahaha, di luar, leluhur dewa non-manusia tertawa. Luming, tunggu sebentar. King Chang mengaktifkan auman singa dan meraung untuk membantu Luming menekan niat membunuh, membuat Luming sedikit lebih terjaga. Namun, tanpa penindasan prasasti penjaga penjara, kekuatan garis keturunan ketiga terlalu kuat, dan niat membunuhnya begitu kuat hingga mengejutkan. Dalam sekejap, kesadaran Luming hampir musnah. Luming akhirnya menyadari betapa beruntungnya dia di masa lalu. Itu semua karena penindasan prasasti penekan penjara sehingga dia tidak dimangsa oleh garis keturunan ketiga. Hanya ketika dia mengambil inisiatif untuk meminjam kekuatan garis keturunan ketiga akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Jika tidak, dia akan dimakan oleh garis keturunan ketiga. Itulah sebabnya Luming tidak dapat melepaskan banyak kekuatan prasasti penekan penjara meskipun itu adalah garis keturunan tingkat tinggi. Itu terutama karena garis keturunan prasasti penekan penjara difokuskan pada penekanan garis keturunan ketiga. Melahap, terlahir kembali, membunuh. Lautan darah bergolak dan membentuk wajah besar. Wajah itu terus berubah, mengejutkan kesadaran Luming. Tuanku, Luming tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan mulai mengoperasikan jalur dominasi. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Dalam sekejap, kekuatan garis keturunan ketiga terdorong sedikit. Kesadaran Luming juga menjadi lebih jelas. Ini berguna. Luming sangat gembira. Kekuatan jalur dominasi berguna dan dapat menghalangi korosi garis keturunan ketiga. Luming segera duduk bersila dan fokus pada jalur dominasi. Cahaya ungu emas terpancar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Untuk sesaat, cahaya ungu emas dan merah darah di tubuhnya bergejolak tanpa henti. Penguasa, penguasa langit dan bumi, penguasa segalanya. Apapun kekuatan yang kau miliki, enyahlah. Luming meraung dalam hatinya. Kekuatan jalur dominasi melindungi jiwanya di tengah, membuatnya kebal terhadap semua serangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah diblokir, garis keturunan ketiga tampak marah. Gelombang darah melonjak ke langit dan sangat ganas. Mereka ingin menenggelamkan Luming sepenuhnya dan terus menyerangnya. Tidak bagus. Energi dunia dikonsumsi dengan cepat. Ekspresi Luming berubah.
Dia mengendalikan cara mendominasi untuk menahan korosi garis keturunan ketiga. Energi dunianya dikonsumsi dengan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Tunggu sebentar, Dao seorang penguasa dapat menguasai dunia. Jika seluruh dunia dapat dikuasai, maka tentu saja, energi dunia juga dapat dikuasai. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia kemudian mengosongkan pikirannya. Pada saat ini, ia tampaknya telah menyatu dengan seluruh dunia. Dia tampaknya telah menjadi penguasa dunia. Dengan satu pikiran, energi tak terbatas antara langit dan bumi didominasi dan dikendalikan oleh Lu Ming untuk membantunya melawan korosi garis keturunan ketiga. Seketika, konsumsi kekuatan dunianya melambat drastis. Ini berguna. Mata Lu Ming berbinar. Dan EBSP, Dao yang berdaulat sungguh menakjubkan. Ia merasa bahwa ia baru saja memahaminya dan masih kurang matang. Jika ia terus tumbuh dan kultivasinya terus meningkat, Dao yang berdaulat akan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, dia mungkin benar-benar dapat menguasai seluruh dunia. Dengan meminjam kekuatan seluruh dunia, seberapa mengerikankah kekuatan itu? Misalnya, jika Anda mengendalikan kekuatan seluruh alam surga untuk menyerang musuh, kekuatan macam apa yang akan dicapainya? Sulit dibayangkan. Lu Ming telah sepenuhnya memblokir korosi garis keturunan ketiga dengan Dao dominatornya. Tidak peduli seberapa gilanya garis keturunan ketiga, itu tidak berguna. Kekuatan ini, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang mengendalikan kekuatan semacam ini? Di luar penjara, mata leluhur Dewa Non-Manusia itu membelalak dan dia berteriak tak percaya. Dia mengakui kekuatanku. Hati Lu Ming tergerak. Sejauh pengetahuannya, seharusnya tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mampu mengendalikan kekuatan semacam ini, bukan? Apa yang dimaksud dengan leluhur ilahi non-manusia? Kekuatan ini, hahaha, bagus. Pada saat ini, naga leluhur tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak seperti leluhur dewa non-manusia, dia tertawa dengan riang. Saya memblokirnya. Qing Chang, Wu Tai, Liu Changlai, dan yang lainnya juga sangat gembira. Jika Lu Ming dapat menghalangi korosi jantung darah leluhur suci, maka semuanya akan berubah. Sialan, aku akan menghancurkan kalian semua. Leluhur dewa non-manusia itu meraung saat aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Sebuah kapak perang besar muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya ke formasi penjara. Ledakan, dan EBSP, formasi penindas penjara bergetar dan mengeluarkan riak-riak, tetapi pada akhirnya, ia mampu memblokir serangan itu. Itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hancurkan. Leluhur dewa non-manusia melancarkan serangkaian serangan yang menggila, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Namun, meskipun formasi penekan penjara itu bergetar, formasi itu masih bertahan. Sepertinya leluhur dewa non-manusia itu tidak akan mampu menerobosnya selama beberapa jam. Lu Ming, bertahanlah. Aku akan bisa menghancurkan segelnya dalam waktu setengah jam. Suara naga leluhur terdengar. Tubuhnya yang besar terbungkus rantai raksasa. Ia berjuang mati-matian, menyebabkan banyak ras alien menjadi pucat. Senior, jangan khawatir. Setengah jam tidak masalah. Suara Lu Ming terdengar. Bagus. Mengaung. Naga leluhur meraung dan meledak dengan kekuatan naga yang tak terbatas. Leluhur dewa non-manusia juga meraung dan menyerang formasi penekan penjara. Kedua belah pihak bertarung mengulur waktu. Siapapun yang memiliki keuntungan akan menang. Jika leluhur dewa berhasil menembus formasi penekan penjara terlebih dahulu, semua orang akan mati. Semua usaha mereka akan sia-sia. Atau, jika Lu Ming tidak dapat menahannya dan dimangsa oleh leluhur suci berhati darah, mereka akan tamat. Kemungkinan lainnya adalah bahwa naga leluhur akan menerobos formasi segel 10 sisi terlebih dahulu. Kemudian, ia akan dapat memasuki formasi penekan penjara dan menghancurkan sepenuhnya hati darah leluhur suci. Meskipun hati darah leluhur suci juga merupakan ahli tertinggi, eksistensi yang setingkat dengan naga leluhur, ia hanya memiliki sedikit garis keturunan yang tersisa. Ia sama sekali tidak bisa menjadi lawan naga leluhur. Ia pasti akan dilenyapkan. Oleh karena itu, siapapun yang mengambil inisiatif akan mampu mengubah situasi pertempuran. Tentu saja, leluhur dewa non-manusia juga dapat mengubah caranya menyerang naga leluhur.
Namun, naga leluhur hanya terhenti oleh formasi itu dan tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Leluhur dewa non-manusia tidak dapat melakukan apapun terhadap naga leluhur bahkan jika dia menyerang. Mungkin kekuatan pertempuran mereka akan menyebabkan formasi segel 10 arah runtuh lebih cepat. Leluhur dewa non-manusia mengira bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan mampu menahan korosi dari leluhur dewa berhati darah. Sekarang, segalanya tidak lagi berada dalam kendalinya. Waktu berlalu menit demi menit. Semua orang menunggu hasilnya. Orang-orang dari bidang penindasan penjara sangat khawatir bahwa Lu Ming tidak akan mampu menahannya. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit dan mengguncang bumi. Penguasa non-manusia yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan memuntahkan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Rantai yang dibentuk oleh rune di tubuh naga leluhur terus meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Dalam beberapa tarikan napas, semua rune meledak. Bahkan raja dari 10 keluarga kerajaan gemetar dan mundur sambil memuntahkan darah. Naga leluhur telah melarikan diri. Brengsek, leluhur dewa non-manusia itu meraung dan berhenti menyerang formasi penjara. Dia berbalik dan menyerang naga leluhur. Namun, naga leluhur tidak ingin melawannya secara langsung. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan menjadi lebih dari 10 meter panjangnya. Dia bergegas menuju formasi penekan penjara seperti kilatan petir. Selama naga leluhur dapat menerobos formasi penindasan penjara dan melenyapkan garis keturunan leluhur suci, mereka akan menang. Jangan pernah pikirkan itu. Leluhur dewa non-manusia mengetahui rencana naga leluhur. Dia mengecilkan tubuhnya dan mencoba menghentikan naga leluhur. Namun, keduanya sama-sama kuat. Naga leluhur tidak ingin bertarung dan bertekad untuk menyerang formasi penekan penjara. Leluhur dewa non-manusia tidak dapat menghentikannya. Jantung pembunuh, mundur. Leluhur dewa non-manusia meraung. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan mampu menghentikan naga leluhur itu dalam waktu lama. Ledakan, ledakan, ledakan. Lautan darah yang mengelilingi Lu Ming bergetar hebat, seolah-olah sangat tidak rela. Pada akhirnya, semua lautan darah dan ki darah menyusut menjadi setetes darah, berubah menjadi kilat merah darah, dan terbang keluar dari formasi penindasan penjara. Hubungan Lu Ming dengan garis keturunan ketiga terputus sepenuhnya. Suara mendesing, tetesan darah yang terbentuk dari garis keturunan hati leluhur suci itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia keluar dari formasi penekan penjara. Bas, bas. Naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia menerkam ke arah tetesan darah dengan kecepatan luar biasa. Namun, leluhur dewa pembunuh itu sengaja menghindari naga leluhur dan terbang menuju leluhur dewa non-manusia, jadi leluhur dewa non-manusia itu lebih cepat. Dia meraih garis keturunan pembunuh dan mengayunkan kapak perangnya ke arah naga leluhur. Keduanya bertukar pukulan dan mundur. Sayang sekali, naga leluhur itu mendesah. Garis keturunan dari hati leluhur suci akan menjadi ancaman besar di masa depan jika jatuh ke tangan leluhur suci non-manusia. Akan tetapi, hati itu sudah jatuh ke tangan leluhur dewa non-manusia, jadi mustahil untuk melenyapkan hati darah leluhur dewa sepenuhnya. Dalam sekejap, naga leluhur memasuki formasi penekan penjara. Aku akan melepaskanmu hari ini. Tidak akan butuh waktu lama bagi medan penindasan penjara dan alam surga untuk dihancurkan. Aku pasti akan berhasil membuka langit. Kalian semua yang keras kepala akan mati. Suara dingin leluhur dewa non-manusia terdengar saat ia memerintahkan ras non-manusia untuk mundur. Dengung, 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 dengung. Ras alien yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dan menghilang tanpa jejak. Leluhur dewa ras non-manusia itu menatap dingin ke arah Lu Ming, lalu melangkah maju dan menghilang. Pertempuran besar itu berakhir begitu saja. Terima kasih telah menyelamatkanku, naga leluhur senior. Junior memberi hormat pada senior. King Chang, tetua Liu, dan yang lainnya terbang mendekat dan memberi hormat kepada naga leluhur. Konon, naga leluhur adalah leluhur dari semua naga sejati di dunia. Senioritasnya terlalu tinggi, dan dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun tahu bagaimana naga leluhur muncul atau sudah berapa lama dia hidup. Bangkitlah. Zulong berubah menjadi wujud manusia. Dia adalah seorang pria tua kekar.
Dia melambaikan tangannya dengan santai dan muncul di depan Lu Ming. Dia mengamati Lu Ming dengan cermat. Pada saat ini, Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk pulih. Baru saja, dia telah menggunakan terlalu banyak energi untuk melawan garis keturunan ketiga. Energi dunianya hampir habis. Pada akhirnya, ia berhasil menahannya. Energi dari dunia luar terus mengalir ke tubuh Lu Ming. Energi dunia Lu Ming pulih dengan cepat. Sesaat kemudian, Lu Ming menghela napas panjang lega dan menutup pintu. Garis keturunan ketiga akhirnya pergi. Lu Ming sangat santai. Garis keturunan ketiga adalah bom waktu yang terus-menerus mengancam keselamatan Lu Ming. Meskipun terkadang dapat membantu Lu Ming, ia lebih suka tidak memilikinya. Sekarang garis keturunan ketiga, garis keturunan dari garis keturunan leluhur suci, telah pergi. Lu Ming merasa rileks seolah-olah batu besar yang telah membebani hatinya selama bertahun-tahun telah terangkat. Lu Ming melihat leluhur naga saat dia membuka matanya. Meskipun naga leluhur telah berubah menjadi manusia, auranya tetap sama. Lu Ming segera berdiri dan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Junior Lu Ming memberi salam kepada naga leluhur senior. Haha, tidak perlu bersikap sopan begitu. Zulong tertawa terbahak-bahak. Dia tersenyum lebar saat melihat Lu Ming. Aku tidak menyangka ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang bisa mengendalikan kekuatan semacam ini. Kekuatan seorang penguasa. Zhu mendesah panjang. Semua, Lu Ming tercengang. Ketika naga leluhur menyebutkan kekuatan seorang master, ia jelas mengacu pada kekuatan yang dikendalikan Lu Ming. Namun, nama kekuatan ini diberikan begitu saja oleh Lu Ming. Mungkinkah dia telah memilih nama yang tepat? Senior, kamu tahu tentang kekuatan ini? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu, tapi kekuatan semacam ini terlalu kecil. Bahkan jika ada, aku tidak begitu yakin tentang hal-hal spesifik. Zulong berkata. Dia kemudian menatap Lu Ming. Kamu harus berkultivasi dengan baik. Jika kamu terus maju, kamu mungkin bisa menembus batas dan melangkah ke alam tertinggi. Ya, Lu Ming mengangguk. Kemudian, Zulong menatap tetua Liu dan yang lainnya dari medan penindasan penjara dan berkata, bukan ide yang baik bagimu untuk tinggal di alam dewa jahat untuk waktu yang lama. Sebaliknya, itu akan memberi kesempatan kepada suku-suku asing untuk menyerangmu satu per satu. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke alam surga? Hanya ketika kita bergabung, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan suku-suku asing. Senior, kami juga ingin pergi ke alam surga, tetapi ada terlalu banyak orang di medan penindasan penjara. Kami tidak dapat membawa mereka ke sana. Benar sekali. Meskipun Kaisar Surgawi tingkat puncak tidak memerlukan lorong ruang angkasa dan dapat langsung merobek ruang angkasa, melintasi kekosongan yang panjang, dan memasuki dunia lain, ia hanya dapat bergerak sendiri dan tidak dapat membawa siapapun bersamanya. Bahkan jika ada harta karun Eden, harta itu akan hancur berkeping-keping saat melintasi kehampaan yang panjang. Para tetua dari bidang penindasan penjara semuanya berbicara. Mereka secara alami bersedia pergi ke alam surga dan bergabung dengan para ahli alam surga. Akan tetapi, bahkan jika seorang kaisar surgawi puncak dapat langsung melangkah ke dalam kehampaan tak berujung dan memasuki alam lain, ia tidak dapat membawa siapapun bersamanya. Bahkan senjata raja tingkat rendah pun tidak bisa dibawa karena akan hancur oleh badai kehampaan selama perjalanan panjang di kehampaan. Karena itu, bahkan jika seseorang menggunakan harta Eden untuk menyimpan seseorang, itu akan sia-sia. Demikian pula, tidak ada gunanya mengolah dunia kecil. Ternyata seorang kaisar surgawi puncak dapat langsung melintasi kekosongan panjang dan memasuki alam lain dari satu alam. Hati Lu Ming tergerak. Dia teringat saat dia ditangkap oleh keluarga Mo Luo. Saat itu, keluarga Mo Luo Jia telah melewati kehampaan dan menangkapnya. Mo Luo Jia merupakan puncak kaisar surgawi. Saya mengerti. Dulu tidak berhasil, tetapi bukan berarti sekarang tidak akan berhasil. Zulong tersenyum dan menjelaskan, sekarang, 9 prasasti penjaga penjara telah terkumpul. Selama kita mengendalikannya, kita dapat membentuk ruang penjaga penjara. Ruang itu dapat menampung orang dalam jumlah yang tak terbatas. Dengan tingkat prasasti penjaga penjara, kita dapat menghentikan mereka bahkan jika mereka melewati kekosongan yang panjang. Benar-benar hebat. Hahaha. Orang-orang dari bidang penindasan penjara semuanya kegirangan.
Saya dulu adalah teman lama prasasti penjaga penjara, dan saya tahu beberapa cara untuk mengendalikannya. Ayo kita lakukan sekarang, kata Zulong. Kemudian, naga leluhur memancarkan aura yang kuat dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Asyik. 9 prasasti penjaga penjara di dunia penjaga penjara mulai bergetar dan kemudian perlahan melayang di udara. 9 prasasti penjaga penjara beresonansi satu sama lain dan menciptakan ruang. Ruang penindasan penjara memiliki arti yang sama dengan harta karun gua surga. Di dalam, ayo, teriak Zulong dan kekuatan yang kuat pun terbentuk. Semua orang di medan penindasan penjara terbang ke ruang penindasan penjara. Pada akhirnya, Lu Ming, Qin Chang, Tetua Liu, dan yang lainnya juga memasuki ruang penjara penindasan. Ruang penjara itu juga merupakan dunianya sendiri. Luas dan memiliki pegunungan yang tak berujung. Kami tidak menyadarinya sebelumnya. Penatua Liu dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mulai mengatur agar populasi yang tak terbatas dari medan penindasan penjara dapat tinggal di sini. Naga leluhur menyingkirkan 9 prasasti penjaga penjara dan melangkah keluar. Ruang itu retak dan ia melewati kehampaan menuju alam surga. Setelah waktu yang tidak diketahui, sosok naga leluhur muncul di ruang penindasan penjara. Kita sudah sampai di alam surga. Zulong tersenyum. Sangat cepat. Semua orang sangat gembira, tetapi pada saat yang sama, mereka terkejut. Kekuatan naga leluhur benar-benar tak terduga. Dia telah kembali ke alam surga dari alam dewa jahat dengan sangat cepat. Ikut denganku. Zulong melambaikan tangannya, dan Lu Ming, Qin Chang, Liu Changlai, dan yang lainnya menghilang. Sesaat kemudian, mereka muncul di langit. Berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa ada gunung besar di bawah kaki mereka. Ada banyak bangunan yang dibangun di gunung tersebut. Di sekeliling gunung, ada kota-kota besar. Begitu banyak ahli. Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa gunung besar ini memancarkan aura yang mengerikan. Beberapa dari mereka berada di alam Kaisar Surgawi, sementara yang lain berada di alam Kaisar Agung. Jumlahnya sangat mencengangkan. Meski jumlahnya tidak sebanyak Gunung Suci Outlander, namun tidak jauh lebih buruk. Tempat apa ini? Mungkinkah ini fondasi alam surga? Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Lu Ming. Di masa lalu, jumlah master yang pernah ditemuinya di Kota Dua Dunia atau di Kota Dua Dunia tidak dapat dibandingkan dengan ras alien. Mereka bahkan jauh dari sebanding dengan bidang penjaga penjara. Lu Ming selalu ingin tahu tentang bagaimana mereka bisa melawan ras alien dengan kekuatan seperti itu. Lu Ming juga menduga bahwa alam surga menyembunyikan suatu kekuatan. Sekarang setelah dia menemukannya, kemungkinan besar tempat ini adalah kekuatan tersembunyi dari alam surga. Disinilah aku tinggal. Ini dunia yang independen. Dunia luar disebut Sarang Zulong. Zulong menjelaskan. Sarang Zulong. Lu Ming ingat nama ini. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang keluar dari gunung di bawah. Dalam sekejap, cahaya itu muncul di depan semua orang. Dia adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kekar. Dia mengenakan baju besi bersisik dan tampak agung dan tampan. 5 elemen, haha, lama tak berjumpa. Qin Chang tertawa dan keluar untuk menyambut pria parubaya itu. Pria parubaya itu terkejut melihat Qin Chang, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, "Jadi itu kamu, Lion. Sudah bertahun-tahun, kupikir kamu sudah lama mati." "Puff, kilinmu tidak mati, jadi bagaimana mungkin aku bisa mati?" Qin Chang sengaja memasang wajah masam. Ia sangat gembira melihat seseorang yang dikenalnya. 5 elemen. Kilin, mungkinkah itu kilin 5 elemen, salah satu dari 10 binatang perang teratas? Hati Lu Ming tergerak. Ada kilin 5 elemen di antara 10 binatang perang teratas, yang pastinya kuat. Melihat seberapa akrabnya Qin Chang dengan pihak lain, kemungkinan besar memang begitu. "Salam, senior." Wu Xing memberi hormat pada naga leluhur. "Wu Xing, kau datang di waktu yang tepat. Aku telah membawa semua orang dari medan penindasan penjara. Pergi dan atur tempat tinggal bagi mereka." Zulong melambaikan tangannya dan 9 prasasti penjaga penjara terbang ke arah Tetua Liu. Tetua Liu mengulurkan tangan dan menangkapnya. "Baiklah, semuanya, silakan ikuti aku." Wu Xing melambaikan tangannya dan terbang ke arah tertentu. Tetua Liu dan yang lainnya mengikutinya. Hanya Zulong, Lu Ming, Qin Chang,
dan beberapa orang dari alam surga yang tersisa di tempat kejadian. Senior, kami pamit dulu. Naga leluhur senior, aku juga permisi. Beberapa dari mereka mengucapkan selamat tinggal kepada naga leluhur. Mereka berasal dari alam surga dan telah ditawan oleh ras alien selama bertahun-tahun. Mereka merindukan keluarga dan teman-teman mereka di sini, jadi mereka tentu ingin bertemu dengan mereka sesegera mungkin. Ada gerbang teleportasi di kota-kota tersebut. Anda dapat pergi dengan menaiki gerbang teleportasi. Kata Zulong. Semua orang membungkuk dan berkata kepada Luming, Saudara Luming, Anda membawa token teleportasi kami. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk mengirimi kami pesan. Baiklah, Luming mengangguk. Kemudian, orang-orang itu pergi satu demi satu, hanya menyisakan Luming dan King Chang. Senior, saya juga permisi dulu. Luming juga ingin pergi. Dulu, saat ia ditangkap oleh ras alien, Dan, Bubble, dan keluarga serta teman-temannya pasti sangat khawatir. Lagi pula, sudah lebih dari 100 tahun berlalu dan ia tidak sabar untuk kembali dan bertemu mereka. 100 tahun adalah waktu yang sangat lama baginya. Orang biasa tidak akan memiliki rentang hidup yang begitu panjang sepanjang hidupnya. Aku penasaran bagaimana kabar orang tuanya, dan bagaimana yang lainnya. Luming, jangan terburu-buru untuk kembali. Tinggallah di sini selama beberapa bulan. Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu setelah beberapa bulan. Kata Zulong, beberapa bulan, itu bagus. Luming mengangguk, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Dia tidak keberatan dengan beberapa bulan. Anda dapat melihat-lihat sarang Zulong selama waktu ini. Kata Zulong, Luming, kamu bisa jalan-jalan di sekitar sini. Aku harus pergi. King Chang berkata, dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Luming dan Zulong dan meninggalkan tempat itu. Luming dan naga leluhur mendarat di depan istana di gunung besar di bawah. Naga leluhur memberi Luming token berbentuk naga. Dengan token ini, Luming bisa masuk dan keluar dari sarang Zulong di mana saja sesuka hatinya. Setelah itu, naga leluhur memasuki aula, mungkin untuk berkultivasi, sementara Luming berkeliaran. Gunung ini sangat besar, membentang hingga jutaan mil, dan terdapat gua-gua dan istana di mana-mana. Luming berjalan santai, dia bisa merasakan aura kuat di depan banyak gua dan istana. Banyak di antaranya memancarkan aura alam kaisar surgawi. Alam surga telah diwariskan dari zaman purba, dan zaman kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah ahli yang telah dikumpulkannya juga luar biasa. Hati Luming tergerak. Dengan bantuan makhluk-makhluk hebat dari bidang penindasan penjara, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan ras alien. Luming sedang berjalan-jalan ketika tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang keras dari depan. Ada orang-orang yang sedang berkelahi. Luming penasaran dan melangkah maju. Di depan mereka ada sebuah istana besar. Di depan istana itu ada sebuah lapangan, di sana ada dua sosok yang sedang bertarung dengan sengit. Pedang Qi melonjak, alam kaisar sejati. Dari kejauhan, Luming dapat merasakan bahwa kedua sosok itu berada di alam kaisar sesungguhnya. Hanya ada sedikit kaisar sejati di gunung ini. Luming berspekulasi bahwa dia pasti murid dari orang yang sangat kuat. Luming mendekat. Ketika dia melihat kemunculan dua sosok yang sedang bertarung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka berdua adalah kenalan, apalagi mereka adalah dua orang kenalan yang sudah lama tidak bertemu. Wanginya yang mendalam, puncaknya yang mendalam. Luming tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu Xuan Xiang dan Xuan Feng di sini. Dulu ketika Luming masih berkultivasi di wilayah Xuan Timur di hutan belantara timur, keluarga Xuan Xiang dan Xuan Feng dimusnahkan oleh Sekte Mayat Langit. Mereka terdampar di sebuah pulau kecil di alam surga karena kota tandus kuno. Di pulau kecil, Luming dikepung dan diserang oleh suku Dewa Jahat. Pada akhirnya, kepala keluarga Xuan, Su Xing, membunuh semua anggota suku Dewa Jahat dan membawa Luming, Xuan Xiang, dan Xuan Feng kembali ke alam primordial. Kemudian, kepala keluarga Xuan pergi bersama Xuan Xiang dan Xuan Feng. Luming tidak melihat mereka lagi sejak saat itu. Kemudian, Luming telah mengirim orang untuk mencari mereka di benua Gurun Dewa dan benua Yuan. Namun, tidak ada berita tentang Xuan Xiang dan yang lainnya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Xuan Xiang dan yang lainnya di sini.
Tampaknya leluhur keluarga Xuan benar-benar eksistensi yang menakutkan. Lu Ming merenung dalam hatinya. Dengan pengetahuan dan pengalamannya saat ini, dia dapat menyimpulkan banyak hal. Patriark keluarga Xuan kemungkinan besar terluka parah dalam perang kuno dengan ras alien dan jatuh ke alam purba bersama kota kuno yang sunyi. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Hal itu dapat dilihat dari pertemuan pertamanya dengan Dandan dan sikapnya terhadapnya. Pada saat ini, Xuan Xiang dan Xuan Feng juga merasakan ada seseorang yang mendekat. Mereka berhenti dan melihat ke atas. Saat melihat Lu Ming, mereka berdua tercengang. Kemudian, mereka membelalakkan mata dan mulut mereka. Mereka tercengang. Lu Ming. Keduanya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Hahaha, Xuan Xiang, Xuan Feng, lama tak berjumpa. Apa kabar? Lu Ming sudah bereaksi. Dia tertawa dan terbang mendekat. Saudara Lu Ming, itu benar-benar kamu. Xuan Xiang menyambutnya dengan wajah penuh senyum. Tentu saja, ini aku, orang sungguhan. Lu Ming tersenyum. Sudah terlalu lama mereka tidak bertemu. Sudah lebih dari 100 tahun. Sekarang setelah mereka bertemu, seolah-olah mereka punya banyak topik untuk dibicarakan. Mereka mengobrol dan tertawa. Bahkan Xuan Feng yang biasanya tidak banyak bicara pun ikut tersenyum. Melalui obrolan, Lu Ming mengetahui tentang Xuan Xiang dan pengalaman lainnya selama bertahun-tahun. Dulu, setelah kepala keluarga Xuan Xiang, Xuan Feng, dan Lu Ming berpisah, mereka telah bepergian kemana-mana. Mereka telah pergi ke berbagai tempat, menerobos tempat-tempat yang berbahaya dan terlarang, dan berlatih di mana-mana. Setelah lebih dari 10 tahun, kepala keluarga Xuan telah membawa mereka ke alam surga. Leluhur keluarga Xuan adalah eksistensi yang sangat kuat di alam surga pada zaman dahulu, jadi dia secara alami tahu tentang sarang Zulong. Setelah datang ke alam surga, leluhur keluarga Xuan membawa Xuan Xiang dan Xuan Feng ke sarang Zulong dan menetap di sana. Leluhur keluarga Xuan berfokus pada kultivasi dan pemulihan, dan dia akan meluangkan waktu untuk membimbing Xuan Xiang dan Xuan Feng. Dia tinggal di sana selama lebih dari 100 tahun. Meskipun bakat Xuan Feng tidak terlalu bagus, lingkungan kultivasinya terlalu bagus. Sarang Zulong adalah tempat tinggal para Zulong. Lingkungan kultivasinya bisa dikatakan yang terbaik di alam surga. Ditambah dengan bimbingan leluhur keluarga Xuan dan terkumpulnya sejumlah besar sumber daya, mereka berdua berhasil mencapai alam kaisar sejati dalam waktu lebih dari 100 tahun. Lu Ming juga berbagi pengalamannya secara singkat. Meski hanya penjelasan sederhana, mereka berdua terkejut. Lu Ming tidak punya tujuan di sarang Zulong, jadi dia menetap di sana. Kadang-kadang, Xuan Xiang dan Xuan Feng akan beradu argumen dengan Lu Ming. Lu Ming hanya menyerang dengan santai, tetapi mereka berdua sama sekali bukan tandingannya. Mereka semakin mengaguminya. Keduanya memiliki lingkungan kultivasi terbaik dan bimbingan seorang ahli. Namun, Lu Ming mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai posisinya saat ini, selangkah demi selangkah. Prestasinya jauh di atas mereka berdua. Tentu saja, mereka berdua terkesan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Suatu hari, Lu Ming menerima pesan dari leluhur naga, yang memintanya untuk menunggu di tempat leluhur naga sedang menyendiri. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Xuan Xiang dan Xuan Feng dan berjalan menuju istana di puncak gunung. Ketika Lu Ming tiba, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dia lalu menunggu di sana. Tak lama kemudian, Lu Ming mendengar suara langkah kaki. Ia melihat beberapa orang berjalan mendekat. Totalnya ada 4 orang, 2 pria tua, 1 pria parubaya, dan 1 pria muda. Naga Qi, mereka semua adalah naga sejati. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia bisa merasakan Qi naga dari keempat orang ini. Dia memiliki garis keturunan 9 naga, dan tubuh spiritualnya adalah tubuh tempur Dewa Naga. Dia sangat peka terhadap Qi naga dan dapat dengan mudah merasakannya. Kamu anak nakal. Melihat Lu Ming, pemuda itu melangkah mendekat dengan sedikit ekspresi permusuhan di matanya. Lu Ming tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda ini dan dia tidak menyinggung perasaannya. Dia pasti sudah gila karena sudah berniat jahat padanya sejak mereka bertemu. Lu Ming mengerutkan kening. Namun, ini adalah sarang Zulong dan pihak lainnya adalah naga sejati.
Dia kemungkinan besar memiliki hubungan dengan Zulong. Lu Ming tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Kolam esensi naga hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun. Kali ini, hanya aku yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam esensi naga. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa leluhur tua membiarkanmu memasuki kolam esensi naga. Apakah leluhur tua itu? Kata pemuda itu dengan geram. Ao Luan, jaga ucapanmu. Sebelum pemuda itu sempat menyelesaikan perkataannya, seorang lelaki tua dengan cepat memotongnya. Nama pemuda itu adalah Ao Luan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia berhenti dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya menjadi lebih dingin. Dia menatap Lu Ming dan berkata, "Nak, kolam esensi naga hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun. Hanya yang paling berbakat yang bisa masuk. Akulah yang paling berbakat di klan naga dalam 10.000 tahun. Hak apa yang kamu miliki untuk masuk? Kolam Saripati Naga." Hati Lu Ming tergerak. Apakah naga leluhur memintanya menunggu beberapa bulan hanya untuk membiarkannya memasuki kolam Saripati Naga? Itu sangat mungkin. Kalau tidak, pemuda dari klan naga ini tidak akan begitu menentangnya. Naga leluhur senior tentu punya alasan untuk membiarkan siapapun masuk. Kata Lu Ming, "Maksudmu bakatmu lebih kuat dari bakatku." Pemuda itu berkata dengan dingin, matanya memancarkan cahaya dingin. Lu Ming tersenyum namun tidak menjawab. Maksudnya sudah jelas. Hahaha, bagus, bagus sekali. Masih ada orang yang begitu percaya diri di hadapanku, Ao Luan. Kalau begitu aku akan menguji kemampuan seperti apa yang kau miliki. Sekarang, aku menantangmu. Serang. Ao Luan tertawa karena marah, dan aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Kaisar Agung Bintang 6, kultivasi Ao Luan ini sungguh sangat tinggi. Tentu saja, Ao Luan telah berkultivasi cukup lama. Lu Ming menduga bahwa ia telah berkultivasi setidaknya selama beberapa ribu tahun. Kenyataannya, Ao Luan telah berkultivasi selama lebih dari 5.000 tahun. Sangat jarang bagi seseorang untuk mencapai alam Kaisar Agung Bintang 6 dalam 5.000 tahun. Bahkan pada Longevity Roll Rush Outlander, dia ada di puncak. Dia benar-benar seorang jenius yang langka. Tidak heran dia begitu percaya diri. Di sampingnya, kedua tetua suku naga sejati dan lelaki parubaya itu hanya memandang tanpa ekspresi, tanpa ada niat untuk menghentikannya. "Kamu bukan tandinganku." Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia benar-benar tidak bisa memaksakan diri untuk tertarik pada Kaisar Agung Bintang 6. Dia mengatakan kebenaran, tetapi Ao Luan benar-benar meledak. "Kamu membanggakan diri tanpa malu. Aku ingin tahu seberapa berharganya dirimu." Ao Luan sangat marah. Dia melangkah maju dan menyerbu Lu Ming seperti kilat. Dia membengkokkan cakarnya dan mencengkeram Lu Ming. Saat cakar itu menyerang, kekosongan itu meledak. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dao iblis yang tak terlupakan. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ao Luan tidak mengolah sistem hukum. Sebaliknya, ia mengolah dao iblis yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Jari-jari Lu Ming bagaikan pedang, menusuk cakar lawannya. Seperti pedang dewa yang tak tertandingi, secepat kilat dan tajam. Wah! Jari Lu Ming dan cakar Ao Luan bertabrakan. Dengan suara ledakan yang dahsyat, tubuh Ao Luan bergetar seolah-olah tersengat listrik dan dia terlempar mundur. Seorang kultivator tubuh yang tak terlupakan. Ekspresi Ao Luan agak muram. Sebelumnya, Lu Ming hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Ia mengira Lu Ming adalah seorang kultivator fisik yang mengolah tubuh fisiknya. Mengaum, raungan naga mengguncang langit. Ao Luan berubah menjadi naga sejati. Tubuhnya menggeliat, dan cakar naganya melangkah di udara saat ia menerkam ke arah Lu Ming. 5 cakar naga itu menginjak Lu Ming satu demi satu. Cakar naga itu diselimuti oleh lapisan energi iblis yang mengerikan. Setelah berubah menjadi tubuh naga sejati, kekuatan pertempuran Ao Luan mencapai puncaknya. Tatapan mata Lu Ming berubah sedikit dingin. Dia sudah menunjukkan belas kasihan, tetapi pihak lain tidak tahu kapan harus mundur, jadi jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Asyik. Otot-otot tubuh Lu Ming bergetar dan dia melesat maju sambil mengayunkan tinjunya terus-menerus. Degup, degup, tinju Lu Ming bertabrakan dengan cakar naga Ao Luan. Setiap kali bertabrakan, tubuh Ao Luan bergetar dan dia mundur. Setelah lebih dari 10 gerakan, Ao Luan mundur lebih dari 50 km.
Dia benar-benar dihancurkan oleh Lu Ming. Tubuhnya sangat kuat. Dia sudah mencapai puncak alam Kaisar Agung. Di sampingnya, lelaki parubaya itu bergumam dengan ekspresi muram. Ao Luan adalah salah satu keponakannya. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba bangkit dan menyerang. Dia meraih salah satu cakar naga milik Ao Luan, mengayunkannya ke atas, dan menghantamkannya ke tanah. Mengaum, Ao Luan meraung dan berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak ada gunanya. Dia ditangkap oleh Lu Ming dan tidak bisa menahan diri.